udah dikenakan dengan Sari, saya memang biasa membahas tentang aura, ya kan? Pada umumnya sih kita tahu aura itu ya masih sebatas untuk mengetahui apakah indigo atau bukan, terus masuk supranatural atau spiritual gitu ya, hanya sebagai pengelompokan dari warna-warna aja sih gitu kan. Nah tapi untuk lebih dalamnya gitu sebenarnya aura nggak hanya sebatas untuk mengenalkan pengelompokan-pengelompokan tersebut, namun juga lebih kepada karakter, sifat, terus deteksi, bawaan diri, juga koneksi kita ke alam. Ya, karena kadang-kadang kan kita juga ada yang peka sama alam, terus ada juga yang lebih sensitif ya. Jadi kayak musim pancaroba begini nih juga ada yang orang sensitif banget, gampang sakit. Nah, sensornya pun macam-macam gitu kan. Nah, jadi kalau untuk saya aura itu untuk mengenali sensor alam yang ada dalam tubuh kita. Apalagi nih kira-kira? Oke, thank you, Mam. Mam boleh ceritakan untuk pekerjaan Mam sehari-hari apa yang berhubungan dengan aura ini mungkin? Boleh diceritakan sedikit, Mam, aktivitasnya? Oke, aktivitas saya sehari-hari ya sebelum corona ini ya, sebelum corona, karena corona ini berubah. Sebelum corona ini saya lebih ke mereparasi aura ya istilahnya gitu kan. Jadi mereparasi, mengembalikan aura kita ke basicnya dulu. Jadi kalau buat saya, aura itu ada basicnya. Nah, basic aura ini itu didapat sesuai dengan pada saat kita dilahirkan. Jadi mendeteksi di tanggal lahir kita. Juga fenomena alam pada saat kita dilahirkan, terus juga istilahnya ya ada banyak faktor sih, lingkungan kita dibesarkan juga. Jadi dari basic aura ini kita saya melihat perkembangan saat ini gitu ya. Mayoritas sih banyak kan pada turun gitu kan. Pada turun dalam arti yang tadi dia terlahir auranya sudah biru, mungkin kondisi alam atau lingkungan yang membawa mereka tuh jadi agak turun ke bawah dulu gitu saja, penyesuaian. Jadi kalau saya pada saat mereka konsultasi pertama, pasti saya kira basic auranya dulu. Setelah ketahuan basic auranya, baru ada namanya treatment penyelarasan pembersihan aura. Gitu. Tapi cakra-cakranya sih dibersihkan. Ya, ini banyak kan sih, ya puji Tuhan sih, gitu, pada komennya yang mereka menjadi dirinya sendiri. Gitu. Kan jalur-jalur cakranya, sehingga auranya tuh kembali seperti semula atau malah semakin meningkat ke atas. Banyak kan di depan terbuka. Oke, Mbak Sari, apa lagi? Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja ke topik kita hari ini tentang aura color, di mana aura ini bisa membaca dari segi bakat kita, terus kemampuan kita, bahkan spiritual kita, dan ini bisa bermanfaat buat kehidupan kita bila dimodifikasi. Silakan, Mam, waktu dan tempatnya dipersilakan untuk menjelaskan tentang aura color ini. Oke, tentang aura dasar ya. Jadi sebenarnya kalau di aku, aura itu berasal dari yang kita kenal dari kecil itu Mejiku Hibinu. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Di mana setiap warna-warna tersebut itu berhubungan erat dengan cakra-cakra yang ada dalam tubuh kita. Jadi dari Mejiku Hibinu itu ada 7 cakra. Di mana 7 cakra itu saya bermulai dari cakra merah ya, cakra dasar yang berwarna merah. Itu lebih berhubungan dengan fisik ya. Jadi kalau orang yang beraura merah memang secara fisik itu kelihatan lebih kuat. Lebih kuat, stamina juga lebih ekstra dibandingkan yang lain. Jadi gak gampang sakit kalau yang beraura merah. Terus kegemaran mereka tuh lebih kepada hal-hal yang berhubungan dengan fisik, kayak olahraga, terus tenaganya juga lebih ekstra, jadi otomatis ke olahraga ya. Olahraga apa aja. Terus mulai ke atas ada aura kuning, aura orange jingga. Nah, jingga ini masuk ke cakra seks. Nah, biasanya kalau orang yang cakra seks ini lebih dominan, orangnya itu akan lebih ibaratnya lebih atraktif juga sih, sama kayak merah, tapi lebih ke femininnya tuh lebih kelihatan. Itu yang di seksnya ya, yang cakra ini. Cakra seks lebih aktif lah. Ada lagi naik ke atas, ini kita masih yang umumnya dulu ya, belum sampai bahas yang kotornya atau putihnya atau negatif atau positifnya, belum, masih yang sifatnya umum.
Naik ke atas ada lagi yang solar plexus. Solar plexus ini auranya kuning. Nah, orang yang beraura kuning ini otomatis dia akan memiliki daya pikat yang lebih ekstra dibandingkan yang lain. Di mana aura kuning ini biasanya dikenal untuk menarik. Orang jualan, biasanya kalau misalnya dia ke orang pintar, tanda kutip, itu biasanya sebenarnya mereka tidak pakai kodam, tapi mereka menambahkan power di aura kuningnya, solar plexusnya. Jadi orang yang beraura kuning itu biasanya dia akan lebih terlihat dibandingkan yang lain. Nah, naik ke atas lagi ada aura hijau. Aura hijau ini istilahnya cakra jantung. Di mana cakra jantung kita akan lebih terkoneksi dengan alam sekitar. Kita lebih peka, kita lebih sensitif, lebih mellow gitu istilahnya kan. Dan itu aura wanita sih kebanyakan sebutnya aura wanita, di mana aura seorang ibu. Empatinya lebih tinggi. Naik ke atas lagi ada lagi cakra tenggorokan. Nah, cakra tenggorokan ini auranya biru. Biru ini lebih komunikatif dan sosialisasi gitu ya. Jadi orang beraura biru itu biasanya mereka lebih dominan dalam pergaulan, bisa bicara gitu ya. Lebih aktif dan lebih supel ya. Naik ke atas aura nila, di mana kalau aura nila gitu, mereka beraura nila itu mereka istilahnya kenapa dibilang agak galau ya, karena mereka itu ada di antara aura cakra tenggorokan dan cakra mahkota, di mana ada pemikiran dan juga istilahnya berbicara. Jadi mereka tuh kadang-kadang banyak timbang-timbang gitu, jadi sedikit galau. Karena mereka harus berperan mengolah kata dan menyesuaikan dengan kondisi di sekitarnya dia. Naik ke atas lagi ada aura cakra mahkota, di mana cakra mahkota itu lebih kepada pemikir dan orang yang beraura ungu. Ya. Mahkota itu ungu, beraura ungu biasanya mereka lebih berhati-hati lagi dan juga membimbing, mereka lebih banyak menerima data, jadi mencoba menganalisa dan logikanya lebih bermain dibandingkan yang beraura nila. Jadi kalau beraura nila itu lebih banyak mereka gambaran, mereka mendapat gambaran dan mereka mencoba menyesuaikan untuk menyampaikannya. Tapi terkadang mereka kebanyakan gagal untuk menerjemahkan dari gambar-gambar mereka temukan. Sehingga mereka dibutuhkan untuk naik ke aura ungu, ke cakra mahkota. Biar apa? Biar cara penyampaian mereka sesuai dengan data. Tapi kebanyakan kalau anak indigo ya, aku bilang nih larinya ke indigo, karena anak indigo itu kebanyakan mereka hanya stuck di aura nilainya, lalu istilahnya lebih kepada dipaksa untuk turun level dalam arti bermain di hati, bahkan juga larinya ke keduniawian yang ada mereka harus eksis ya untuk tampil gitu kan. Jadi sebenarnya kalau untuk peningkatan-peningkatan tersebut itu nanti baru setelah dibersihkan, baru misalnya itu akan ya masuknya ke arah bunglon lah. Jadi dia bisa ada di mana aja, bisa menyesuaikan diri dengan kondisi dan lingkungan mereka berada. Ini yang basicnya dulu ya, dari makna warna-warna aura yang lebih ke sifat. Lari ke kesehatan yang sesuai dengan cakra-cakranya itu berhubungan dengan organ-organ dalam tubuh kita. Aura merah ya lebih ke fisik, sehingga kalau mereka ada masalah sensor alam atau segala macam lebih bermain di punggung belakang. Jadi mereka banyak masalah ngeluh di punggung belakang, pegel atau sakit atau panas gitu ya. Kalau di cakra seks itu biasanya lebih kepada larinya ke organ kewanitaan. Kalau laki-laki umumnya di kayak hernia gitu ya, kalau laki-laki anyak-anyangan seperti itu. Kalau naik ke atas yang kuning itu lebih banyak ke pencernaan. Lari lagi atas cakra jantung itu sesak napas atau asma. Lari lagi ke cakra tenggorokan, dia punya permasalahan di saluran pernafasan depan tenggorokan ini ya, kita suara segala macam itu kan. Itu sensor-sensornya. Naik ke bila itu keluhan utama mereka, sensor-sensor mereka lebih kepala, jadi migrain atau sakit kepala atau oleng. Cakra mahkota itu angin di bagian kepala dia, atau lebih banyak kayak turun tensi darah turun yang ngedrop. Itu biasanya itu sensor-sensor alam yang berhubungan dengan organ-organ dalam tubuh kita. Terus kembali lagi kalau ke penyesuaian diri ya, memodifikasi aura. Dimana kalau mereka-mereka yang sudah ibaratnya yang sudah bersih auranya, sudah bisa, itu mereka kebanyakan bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan dimanapun mereka berada. Jadi pada saat mereka foto aura, mereka bisa ngasatin dengan pikiran dia. Karena aura itu berhubungan dengan cakra mana yang aktif. Jadi pada saat hari ini kalau di scan auranya mayoritas pasti keluarnya biru. Biru, ungu, dan sedikit kuning kehijauan gitu deh. Oke, ada yang mau tanya? Oke, mungkin Itu masih dulu deh. bisa dilanjut. Ya, langsung lanjut aja, Mam. Silakan.
Ya, itu yang modifikasi aura ya. Jadi ada juga Betul. istilahnya, ya kita lanjut lagi ya. Ya, kayak foto-foto aura ya, foto aura yang ada. Waktu itu aku awal-awalnya bermain aura itu waktu zamannya tuh Astrolantis ya. Di Astrolantis kan ada foto-foto macam-macam foto gitu kan. Aku belajar menganalisa di situ. Jadi aku lihat foto pertama kali gitu ya. Pada saat aku lagi nyanyi, aku coba foto Astrolantis dan aku cek auranya, ternyata memang aura seperti sesuai dengan aktivitas yang kita lakukan pada saat itu. Itu yang berarti maksudnya ke aura pada kondisi keadaan kita pada saat beraktivitas. Yang kedua, pada saat aku pernah foto aura juga yang di Mangga 2, itu juga istilahnya aura itu bisa berubah sesuai dengan kondisi kita pada saat kita difoto. Jadi akhirnya melatih dengan pemikiran. Yang mana pada saat memfoto, aku mencoba untuk berpikir dulu warna apa yang akan keluar. Jadi kita bisa memodifikasi aura dari pemikiran kita sendiri. Ya, istilahnya itu dari pengalaman-pengalaman sendiri ya. Nah, ternyata aura itu memang istilahnya erat hubungannya dengan situasi, kondisi, keadaan pada saat kita sedang beraktivitas saat ini. Agak sedikit berbeda dengan aura pada kita dilahirkan. Itu basicnya kita. Jadi kalau misalnya kondisi kita lahir auranya ungu, belum tentu sekarang juga masih ungu. Meskipun memang masih ada gitu kan. Kan itu kan bakat bawaan. Jadi kalau aura itu dari tanggal lahir itu kan ada tanggal lahir, bulan, tahun, terus juga ada istilahnya life path-nya, itu kita bisa lihat warna-warna apa yang ada dalam tubuh kita, terus organ-organ mana yang lebih aktif ya dalam tubuh kita, dan bagian mana yang sangat sensitif. Nah, di situ kalau kita sudah mengetahui kelemahan dan kelebihan kita, itu kita bisa, ibaratnya kalau aku bilang sih, kita bisa bermain lah, bermain gimana cara menutupi kelemahan dan cara kita melihat kekurangan. Dan bagaimana kita mengendalikan lingkungan, bagaimana kita mengendalikan keadaan. Jadi kalau di aku ya seperti itu gitu kan. Nah, kalau yang datang gitu rata-rata mereka tuh zaman sekarang ya itu klien-klien itu kebanyakan mereka-mereka yang sudah sebenarnya sudah awake ya, sudah enlighten malah. Karena aura-aura mereka tuh banyak kan yang sudah lewat dari aura ungu. Itu kan basic ya. Magic Hibini basic. Tapi ada aura yang coklat, ada yang beraura pink, ada yang beraura emas, ada yang juga beraura silver. Nah, mereka-mereka itu sudah enlighten sebenarnya. Dan kalau enlighten itu kalau mereka masih bahas masuk ke supra-supraan, ya kalau buat aku sebenarnya sayang ya. Karena aura supranatural itu mohon maaf gitu ya, bukannya ada maksud gimana-gimana. Kalau buat aku pribadi yang setan-setanan atau goib-goiban itu istilahnya yang penampakan-penampakan itu sebenarnya masuknya ke aura merah. Di mana aura merah itu merupakan cakra pertama dan istilahnya gerbang dari dimensi kedua mau masuk ke dimensi tiga. Di mana kita ini sebenarnya ada dimensi tiga. Nah, kalau mereka beraura pink, mereka beraura coklat atau emas, itu mereka sudah masuk ke dimensi keempat. Nah, kalau dimensi keempat itu adalah mereka-mereka yang sudah pernah ibaratnya yang sudah terbangkitkan ya. Jadi vibrasi mereka sudah tinggi dan mereka kebanyakan kutemnya mereka sudah pernah reinkarnasi dan istilahnya mereka sudah bisa mengendalikan alam bawah sadar. Mengendalikan alam bawah sadar itu kalau dibilangnya kayak hipnotis tapi secara alami ya. Kalau bahasa Suprano itu adalah sukmadita gitu kan. Kita bisa masukkan pikiran kita bisa mengendalikan pikiran orang sehingga dia akan berbicara atau akan melakukan tindakan yang seperti sesuai dengan apa yang kita mau gitu loh. Jadi kita kayak mengendalikan orang itu gitu. Meskipun sebenarnya istilahnya ya by nature aja, tidak ada unsur paksaan atau tidak ada sesuatu yang gimana, tapi hanya nge-setting di pemikiran kita aja. Jadi ada orang-orang yang sudah mempunyai kemampuan seperti itu tapi secara alami. Jadi tidak ada pelajarannya, tidak ada ilmunya, tapi itu berjalan ya apa adanya gitu, tanpa ya kayak aku pribadi ya tidak ada guru atau tidak apa gitu. Jadi semuanya memang jadi kayak kita menyesuaikan dengan aura-aura yang ada di lingkungan kita. Kita berhadapan dengan siapa. Jadi bahasa mereka tuh powernya itu misalnya mana yang lebih tinggi dan itu bisa mengarahkan, bisa mengendalikan. Tapi hati-hati dengan orang-orang yang banyak kan yang bisa begini nih, mereka beraura pink. Dimana kalau beraura pink itu mereka cepat sekali menyesuaikan dan bisa masuk ke berbagai aura. Apalagi kalau auranya bening. Kalau auranya bening itu ya udah mereka sudah masuk ke generasi kristal,
biasanya mereka tuh auranya tuh udah bening sehingga di mana aja dia bisa menyesuaikan diri dia. Gitu. Ada lagi? Kali ada yang mau tanya? Biar nggak panjang lebar. Aku agak sedikit Oke, keganggu sama WA ya. deh. Oke, nggak apa-apa. Thank you, Mam, buat penjelasannya. Ini benar-benar lumayan mencerahkan, loh, Mam, untuk kita semua. Ternyata aura itu banyak sekali ya warna-warnanya. Bahkan ada warna emas, ada warna bening, terus perak yang Mam bilang itu adalah aura-aura enlightenment. Dan ternyata Ya. kalau kita mungkin masih suka di dunia-dunia supranatural atau berbicara soal hantu, mistik, itu mungkin vibrasi kita itu masih perlu belajar banyak lagi kali, Mam, ya. Iya, benar. Thank you, thank you. Ya, Terus, aku lihat. bisa jelaskan nggak nih teman-teman kayaknya penasaran banget dengan aura-aura yang mungkin dimiliki oleh anak-anak indigo, anak-anak kristal, anak-anak rainbow, anak-anak gold. Mungkin Mam bisa menjelaskan keempat anak-anak ini bagaimana dan karakter mereka. Nih. Thank you, Mam. Oke, ya. Ya, tadi kebetulan sekelas lihat ya. Jadi aura-aura ini sebenarnya kan kayak kalau di aku ya itu peningkatan ya. Jadi kalau yang beraura beda satu merah, kalau udah masuk ke tingkatan berikutnya tuh merah pasti akan ketemu ungu. Jadi merah ungu, hijau keunguan, jadi semua pasti ada aura ungunya. Kenapa ada aura ungunya? Karena kan mereka sudah masuk ke perputaran. Jadi kalau aku bilang do re mi fa sol la si do, ya do re mi fa sol la si do lagi, hanya lebih tinggi lagi ya. Nah di sini tadi aku sempat lihat ada yang namanya aura magenta. Aura magenta itu lebih ke astraler gitu ya. Jadi mereka beraura magenta itu sebenarnya alam bawah sadarnya mereka itu sudah awake ya, sudah bangkit, dan mereka ini punya bakat tuh kobe, out of body experience, atau mereka bisa lucid dream. Karena kalau magenta itu kan yang merah itu kan seperti tadi saya jelaskan ya, kalau aura merah itu di bawah, jadi dasar gitu ya, cakra dasar. Dimana kalau di cakra dasar ini merupakan gerbang antara dimensi 2 dan dimensi 3. Tapi kalau udah ada tetap aktif dan istilahnya dia lebih meningkat, masuk ke ungu, makin lama makin cerah, lari ke pink akhirnya lama-lama kan. Tapi kalau masih tetap bermain di bawah, akhirnya mereka kebanyakan jadi turun level sehingga larinya ke uka-uka. Karena kalau di bawah kan namanya gerbangnya. Ya itu yang istilahnya kalau yang magenta. Kalau naik ke atas lagi, ya ada istilahnya campuran ya. Kalau yang lila, ungu, pink, terus makin ke atas udah makin cerah. Karena energinya jadinya memang gede banget. Saya kalau puasa gitu, makanya tapi dalam puasa. Dia suka buat coklat. Oke, apalagi nih? Aura bagus. Kalau untuk saya sih semua aura sebenarnya bagus ya. Karena tinggal pencerahannya aja. Kalau misalnya basicnya kita di aura merah, tapi terus kalau sudah aktif semua, sudah bersih, bersih ini dalam arti, ya kalau bahasa aku sih, di jalur cakranya ini sudah bersih itu akan keluar aura putih ya, energinya bersih, jadi udah putih. Jadi warna-warna tersebut tidak hitam atau tidak gelap, tapi menjadi lebih cerah. Pada saat aura cerah, berarti pemikiran kita lebih positif. Jadi tidak berpikiran yang negatif. Jadi even ada hal-hal yang untuk kita tuh jelek atau bagaimanapun, ya kita pasti akan berpikir tetap positif. Ya ibaratnya kalau bahasa itu indah pada waktunya, atau juga istilahnya sekarang susah tapi kedepannya mungkin akan lebih bersinar gitu, atau sekarang masalah sekarang itu untuk meredam masalah yang lebih besar di kedepannya nanti. Menjaga aura untuk tetap bagus, ya sebenarnya kalau aku gampang sih simpelnya, pikirnya positif aja gitu. Karena pemikiran yang positif itu akan istilahnya akan membuang segala macam hal-hal yang jelek gitu. Jadi kalau aku sih dari dulu memang dikenalnya orang yang suka melawan arus. Dalam arti pada saat orang pada mikir positif, aku akan mikir negatif. Negatif berarti bukan negatif jeleknya ya, tapi negatif untuk jaga-jaga biar kalau misalnya ada apa-apa di depan, ya at least gitu ya, aku udah prepare gitu. Jadi istilahnya
negatifnya juga nggak bikin berat di badan gitu, nggak jadi beban di hati, karena itu pasti mikirnya nanti semuanya pasti akan bagus ya. Dan itu memang terbukti seperti Oke, yang kejadian. Ya, apalagi thank you, Mam. tadi aku Ini sempat lihat pertanyaan dari Pak Farileo. Dia bertanya, apakah orang awam bisa melihat warna auranya sendiri dan bisa menganalisanya sendiri? bisa awam bisa, Caranya bagaimana? tapi itu tinggal tergantung dari dianya, semua kan tergantung dari kemauan. Nah, ini juga nih, untuk aku ya, untuk aku pribadi, seorang awaken atau enlighten, at least mereka udah harus masuk ke cakra jantung. Empatnya dia harus udah bangkit. Empat dalam arti kan kepedulian. Karena pada saat kita peduli, kita nggak bisa lihat orang susah. Dan kita akan lebih ikhlas dibandingkan yang bermain dengan ego ya. Jadi awam itu bisa melihat aura, bisa merasakan aura apabila dia sudah bangkit empatinya. Kuncinya memang hanya di cakra jantung. Oke, Kalau buat thank you, Mam. Terus ada lagi pertanyaan dari Ibu Astrid, mau tanya apakah aura itu kecenderungan mirip dengan warna favorit? Nah, kalau warna favorit ini ada dua kemungkinan. Yang aku tahu ya, kalau warna favorit itu sebenarnya kebutuhan. Justru aura kita kurang di favorit itu. Jadi, ibaratnya warna-warna ini sebenarnya kaitannya erat dengan alam bawah sadar ya, di mana pada saat kita haus ke alam sadar, kita haus, kita cari air minum, kita pasti cari air. Kita nggak akan cari makanan. Begitu pula dengan kebutuhan aura kita. Jadi kalau kita kurang warna hijau, berarti memang kita lagi butuh warna hijau. Biasanya suka warna hijau itu justru aura hijaunya dia nggak ada. Dan mereka akan mencoba menutupi dengan apa yang mereka gunakan secara alami. Kalau udah awaken biasanya akan alami mencari warna yang dibutuhkan untuk melengkapi. Oh, amazing Jadi banget ya, yang Mam. kalau masuk ke ya itu alam bawah sadar sudah terconnecting ya. Jadi ibaratnya kalau misalnya aura kita dominan, kan ada orang ya, aku pernah dapat orang yang jatuhnya di hitungan auranya dia tuh hanya hijau aja, 9 dan hijau aja. Jadi dia tidak ada aura lain gitu kan. Nah, itu biasanya sifat dia sendiri akan bisa bertolak belakang atau bisa terlalu sensi banget. Jadi dia butuh warna lain. Dan kalau mereka yang banyak aura hijau, biasanya pasangannya itu atau keluarganya atau diakrabnya sama orang yang bukan beraura hijau. Karena dia alam bawah sadar kan mencari sendiri apa yang dia butuhkan, apa yang dia cari gitu. Jadi keseimbangan lah. Berarti sebenarnya alam bawah sadar kita ini cerdas sekali ya, Mam. Oh, banget. Jadi kalau ibaratnya kadang orang nggak bertolak belakang, misalnya aku mau A, aku dapetnya B gitu kan. Itu berhubungan dengan alam bawah sadar. Iya, betul-betul. Oke, thank you. Ini ada lagi pertanyaan dari Pak Anggra. Mbak, apa kalau orang yang bisa melihat aura di hewan, itu apa disebut anak kristal atau belum tentu? Wah, anak kristal. Kalau aura di hewan sih sebenarnya hanya 2 warna ya kalau tahu saya. Kalau aura hewan tuh lebih banyak cenderung ke coklat gelap atau abu-abu. Banyak kan seperti itu. Atau kalau ada Jadi aura lain itu enggak. Jadi aku sih kalau level kristal, starseed atau pelangi, rainbow segala macam itu mah semuanya berdasarkan dari upgrade-an ya. Kalau bahasa aku sih upgrade-an. Perkembangan. Bukan dari kemampuan yang melihat ya. Jadi anak-anak indigo atau bahkan apapun bisa melihat aura. Tapi bisa. kita mengukurnya dari kesadaran. Jadi Ya, belum betul, tentu betul. ya jawabannya. Oke, thank you. Terus Ibu Astrid bertanya, apakah ada orang yang punya aura warna hitam atau putih, nah, Mam? Oke, kalau aura hitam itu sebenarnya penyakit ya. Lebih cenderung ke penyakit. Jadi aura hitam itu istilahnya kalau ibarat roda berputar. Roda berputar kan kalau motor-motor di mobil itu ada motor-motornya juga tuh, mesin-mesin mobil itu. Nah, kalau misalnya ada sumbatan atau dia tidak berputar normal, otomatis kan istilahnya warnanya itu tidak akan keluar. Jadi karena mampet gitu kan istilahnya. Jadi auranya abu-abu atau gelap, ya nggak kelihatan. Jadi orang-orang sakit berat itu auranya hitam. Orang hitam orang yang ada sakit berat itu. Misalnya dia ada masalah di kepalanya gitu kan. Kita scan auranya itu kan kelihatan istilahnya yang sebelah kiri akan lebih bersinar, yang tidak agak gelap. Dan berarti ada masalah di daerah tersebut atau udah tertutupi.
terus juga ada juga tadi aura putih. Kalau aura putih itu sebenarnya kalau di aku ya, itu jalur energinya, putihnya jalur energi. Jadi semakin ke atas auranya kita semakin cerah. Kenapa? Karena dicampur dengan aura putih. Jalur energinya udah bersih. Jadi agak sedikit tertutupi. Kalau misalnya orang itu makin ke atas, saya ke atas, makanya jadi kristal kan, jadi bening. Oke. Karena makin ke atas, makin kecampur banyak aura. Mm-mm. Apalagi? Oke. Dari Arifin, Ibu warna aura bagus dan gimana cara meningkatkan aura yang bagus itu? Ya tadi Warna ya, aura bagus gimana? Cerah ya? iya, semakin cerah warnanya, maka semakin bagus auranya. Dan aura yang bagus itu bisa dirasakan juga oleh sekitarnya. Di mana apabila kehadiran kita ada, kita akan dinantikan dan akan membawa kedamaian, orang akan lebih nyaman gitu kan, lebih Iya. nyaman, bahkan tidak perlu healing-healingan gitu ya. Dengan berada dekat dia pun secara otomatis itu bisa Terhealing tercerahkan dan bisa terhealing dengan sendirinya. Iya, betul. Thank you, Mam. Terus ada lagi pertanyaan dari Pak Susanto. Kalau ada auranya bergundi, itu apa ya artinya? Thank you. Bergundi warna apa ya? Bergundi itu apa ya? Warna kecoklatan. Apa ya bergundi? Kayaknya Apa coklat warna? keunguan. Gimana ya? Coklat keunguan. Nah, kalau itu sebenarnya sih, itu kalau karakter orang yang istilahnya pemikir keras dan orangnya agak bosenan ya. Dan biasanya seperti itu. Kalau lihat dari kombinasi warna coklat dan warna ungu ya. Itu biasanya punya masalah di kepala tuh. Dari sakit kepala. Iya, thank you, Gak tahu ya, Mam. Kang Kai. Ini pertanyaan yang bagus juga nih dari Ibu Hani. Bagaimana supaya menjaga aura kita tetap bagus? Apa bisa dengan nonton yang lucu-lucu atau yang bikin kita nyaman supaya aura kita bagus? Ada tips nggak, Man, supaya aura kita bagus? Ya, itu sebenarnya udah kejawab sendiri loh. Nonton yang lucu-lucu dengan lagu-lagu yang gembira gitu, terus bercanda gitu kan. Jadi ya memasukkan pemikiran-pemikiran positif. Jadi kita ceria. Jadi kan kalau ada lagu ya hati yang gembira adalah obat, itu benar banget. Jadi kita tetap ibaratnya, jadi kayak orang nggak punya masalah gitu loh. Padahal kalau dipikir masalah bejibun gitu kan. Betul. Jadi kuncinya adalah gembira. Kalau mau aura kita bagus, kita harus gembira intinya. Mau apapun Betul. warnanya yang penting gembira. Benar. Oke, thank you. Pertanyaan dari Jovita. Nah, Kak Novita ini punya tempat praktek. Nanti boleh dijapri ya, Jovita ya. Kan, Mam, ada tempat praktek ya. Ya, boleh. Nanti Oke. di ending acara ya. Nanti akan dijapri. Thank you. Dari Putu Nurvita. Aura dominan kaum keempat itu apa ya? Sorry, apa tadi? Aura dominan? Aura dominan dari kaum empat. Oh, kebanyakan hijau. Hijau itu gerbang ya. Jadi kalau kebetulan saya Katolik ya. Jadi kalau di saya itu simbolik dari kasih itu kan di cakra jantung, kasih kepedulian. Jadi tanpa kasih kita tidak bisa ibaratnya tembus semesta lah, berarti gitu ya. Jadi dari kepedulian itu semuanya akan terbuka. Solusi segala macam masalah adanya dikasih dulu deh. Jadi kalau aura empat itu hijau. Jadi mungkin aura hijaunya ini ada di lapisan keberapa kali ya, Mam? Tapi aura intinya dia mungkin kalau misalnya anak indigo ya mungkin biru kenila-nilaan gitu kan. Kalau kristal mungkin bening. Tapi di aura luarnya ini ada warna hijaunya. Pokoknya seperti itu ya, Mam? Iya, aura hijau itu sebagai gerbangnya. Iya, oke. Terima kasih. Ibu Novita ini dari Pak Aditya, kalau aura hijau apa ya? Apakah aura itu bisa berubah berhubungan dengan perjalanan spiritual seseorang? Halo, Mam. Bisa tolong di kiri bawah, mungkin ke mute ya suaranya. Biar nggak mati suara mic-nya. Ya. Di kiri bawah, Mam, mungkin tanda mic-nya bisa dinyalakan.
Oke, Sekarang sudah suaranya ya. Oke, lanjut, disilakan dilanjut. oke, gimana? Tadi pertanyaannya sebentar saya bacakan lagi. Kalau aura hijau itu maksudnya apa? Dan apakah aura itu bisa berubah berhubungan dengan perjalanan spiritual seseorang? Bisa. Jadi pendekatan aura itu dari perjalanan kita. Sebutannya tadi bahasa aku upgrading ya. Terupgrading dari pergaulan kita, dari lingkungan kita. Terus Betul. makanya aku kalau nge-scanning orang itu di awal pasti aku ngecek dari tanggal lahirnya dulu. Karena dari tanggal lahir Iya, itu kan ketahuan basicnya dia dulu apa. betul, betul. Karena kan perjalanan hidup orang berbeda-beda ya. Tempat hidup itu orang berbeda-beda, nggak sama. Dan itu memang disesuaikan dengan eh, kapasitas dia. Kapasitas dia kalau misalnya beraura merah kan dia ibaratnya kalau masuk ke ini aura merah tuh orangnya aktif gitu kan. Tapi di lingkungan dia tuh tidak ada orang yang aktif. Dia hanya sendiri gitu kan. Otomatis dia terbawa oleh lingkungan dia turun menjadi seperti apa yang ada di sekitarnya dia gitu. Oke, berarti tadi kalau warna hijau itu artinya apa ya? Warna hijau itu lebih kepada kesensitifan. Jadi Iya, sensitif, orangnya maksudnya lebih kalau warna hijau peka. itu artinya. Mm-mm. Aura hijau lebih ke kasih. Oke, Kasih, penyembuhan, healing ya. Hijau masih kayak healing. Saya oke. kenal. Nah, ini pertanyaan dari Pak Ancien Handoko. Ini mungkin bagus juga nih. Mau tanya nih, masing-masing aura kan ada warna, karakter, dan energinya. Apa Betul. kita bisa atur sendiri naik turunnya warna? Maksudnya kita modifikasi. Nah, ini tema kita hari ini. Nah, itu bisa. Tadi kalau bahasanya aku masuknya ke air bunglon ya. Rainbow Iya, biasanya itu lebih dengan mudahnya gitu mereka bisa beradaptasi. Kalau bahasaku sebenarnya aura ini dia bisa beradaptasi dengan orang manapun juga. Ada orang yang istilahnya sama dia kok nggak bisa deket ya, kok tuh dia nyaman-nyaman aja gitu kan, sama si B dia kok bisa gitu kan. Jadi jatuhnya kayak orang B kayak kesannya kayak orang munafik gitu kan, tapi enggak, dia alami aja. Jadi bisa menyesuaikan diri dimanapun dia berada. Mau taruh di hutan juga ayo hidup, mau taruh di kota juga dia have fun, di mana dia fun-fun aja. Jadi di bawah hati dia tuh enteng banget gitu istilahnya. Jadi ini kalau yang ada aura, hubungannya dengan tingkat kesadaran. iya ada. Karena enak sekali jadi orang ini ya, maksudnya bisa beradaptasi dimanapun, berarti kayaknya kesadaran orang ini pun juga baik, bukan hanya sekedar memanipulasi atau modifikasi ya, Mam. Iya, jadi itu dari istilahnya, ya larinya sih dia bisa menempatkan diri mau di mana aja gitu kan. Jadi di lingkungan apapun dia Heeh. bisa gitu istilahnya. Bisa lebih tenang, atau bisa ya istilahnya bisa tampil sesuai dengan vibrasi semesta. Bahasa itu vibrasi semesta ya. Oke, thank you. Ini dari Pak Alvin mau tanya, seringkali orang menawarkan jasa totok aura, maksudnya apa ya? Nah, Mam sendiri ini kita juga jasa totok wajah ya, totok aura ya. Nah, bisa dijelaskan nggak itu mekanismenya bagaimana? Mungkin nanti akan ada klien setelah ini, Bu. Oke. Totok aura itu memang pada umumnya orang istilahnya hanya sebatas totok tuh pengencangan wajah ya. Jadi pengencangan kulit wajah, jadi istilahnya lari kaitannya dengan kayak titik-titik meridian akupunktur gitu kan. Tapi sebenarnya titik meridian itu sama dengan titik-titik cakra. Cakra itu ada cakra mayor, cakra minor. Di mana cakra mayor kita ada 7 dan cakra minor itu sudah banyak 365 titik. Nah, pada saat pendekatan totok aura itu kan diaktifkan. Pada saat diaktifkan, otomatis kan organ-organ dalam kita tuh akan istilahnya akan kayak diremajakan kembali. Jadi istilahnya lebih bersinar. Dan karena kita lebih bersinar, kita akan lebih atraktif, kita lebih bisa berpikiran positif, ibaratnya tidak ada sumbatan-sumbatan yang akan mengganggu perjalanan ke depannya gitu. Ini larinya ke bahasa vibrasi. Jadi bukan sebatas yang di badan aja. Kalau aku akupunktur meridian kan bisa terlihat ya. Tapi kalau ini misalnya tubuh halus, bahasa aku yang ditotok itu bukan tubuh kasar, tapi tubuh halus dengan bermain energi dan bermain alam bawah sadar. Jadi istilahnya bermain di alam bawah sadar. Di mana tubuh halus tidak terlihat mata. Tapi efek samping kalau tubuh halus kita bermasalah, itu akan dirasakan pegal-pegal di tubuh kasar. Itu juga sih Oke, connecting-nya gitu. iya, thank you untuk jawabannya.
Nah, ada lagi pertanyaan dari Pak Xiong, apakah aura bisa transformasi? Misalnya auranya kristal, serbuk silver, jadi kristal tapi ada kayak gemerlap-gemerlap silvernya mungkin ya. Apakah bisa transformasi atau naik tingkatan jadi ke gold, misalnya seperti itu? Bisa. Bisa banget ya. Kristal bisa banget kalau jadi gold itu sebenarnya bukannya kristal lebih tinggi dari gold ya seharusnya. Kalau gold itu kan isinya baru lewat passing dikit aja cakra 9 itu udah gold. Kalau kristal itu udah paling di atas loh. Udah lebih maksimal karena dia bisa memantulkan warna apapun juga. Jadi apapun yang ada sekeliling dia bisa pantulin lagi. Jadi kalau ada orang merasa mau ngetes atau mental balik itu bukan diserang tapi mental balik lah istilahnya. Seperti cermin dia memantulkan kembali begitu. Betul. Iya, karena benar. warna putih itu adalah campuran dari semua warna ya. Benar. Jadi hanya lebih sensitif orang. Sensitif banget loh cikir sama. Oke, thank you. Ini dari pertanyaan Kak Samba. Kak Novita mau tanya, apakah karakter pribadi manusia mempengaruhi warna aura yang terpancar? Atau sebaliknya, warna aura yang terpancar ini mempengaruhi karakter pribadi manusia? Nah, mungkin kalau kita modifikasi aura nih, Mam, kan auranya dikotak-katik kan? Ini bisa mempengaruhi karakter kita? Atau sebenarnya dari dalam mempengaruhi keluar? Gimana tuh, Mam? Sebenarnya kita yang mengendalikan aura kita. Sebenarnya. Iya. Jangan kita terbawa oleh aura gitu. Jadi ya itu yang aku bilang kalau misalnya modifikasi aura otomatis dia bisa mengendalikan diri dia dulu. Iya, cara modifikasi gimana sih, Mam? Misalnya kita punya aura nih warna merah nih kan. Nah, terus kita memodifikasi warna ungu atau nila itu gimana tuh, Mam? Ya, istilahnya modifikasi kita untuk apa gitu kan? Kita harus tahu tujuannya juga. Jadi kalau ibaratnya bukan yang kita mau tapi yang kita butuhkan. Kalau aku sih ya istilahnya kan kembali lagi ke basicnya kita harus di cakra jantung kita harus open, kepedulian dan kasih kita harus open dulu. Nah, pada saat kepedulian kita open, kasih kita open, sehingga kita akan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jadi, apa yang dibutuhkan pada saat itu, maka itulah yang akan termodifikasi. Oke, thank you, Mam. Terus ini pertanyaan dari Ibu Yuliana. Ci, apa aura putih itu termasuk aura penyakit? Kalau putih itu sebenarnya istilahnya, kalau lari ke bahasa supernatural dikit ya, aura putih itu sebenarnya untuk mengaburkan kita punya aura. Jadi kalau orang yang nge-scanning kita diam-diam atau apa agar tidak terlihat itu iya. Itu mainnya dilari orang-orang yang punya kodam biasanya auranya dia nggak tertutupi oleh putih-putih. Tapi kalau sudah aktif banget juga bisa ya biasanya. Benar. Dia bisa modifikasi aura sendiri, bisa manipulasi. Pasang shield sendiri. Iya, biasanya shieldnya kalau nggak putih, gold. Seperti itu. Iya, kalau yang aura putih itu biasanya, mungkin kalau yang anak-anak indigo itu ya yang udah awaken, mereka sering merasakan kayak ada energi yang ngalir di tulang belakangnya dia. Nah, pada saat ada energi yang mengalir itulah aura putih itu kan keluar. Oke, berarti itu warna putihnya termasuk warna jaluran energi yang lagi mengalir lagi, Mam. Oke. Oke, dari ini ngomong-ngomong nggak ada yang mau bertanya nih aura saya apa? Nanti boleh ya untuk 2 orang sampai 3 orang aja kalau ada yang mau ditanya, dianalisa aura apa, silakan via angkat tangan ya. Jadi bukan di chat, nanti mungkin dilihat juga wajahnya, karakter auranya dari foto, dari video kalian. Oke, ditunggu angkat tangannya. Betul. Dari Pak Reski, bertanya aura itu berasal daripada cakra dalam tubuh atau tidak? Lalu yang kedua, berapa lapis aura yang normal yang dimiliki setiap manusia? Apakah akan bertambah atau berkurang lapisannya atau tetap? Oke, bagus itu pertanyaannya. Oke, yang pertama, aura itu berasal dari perputaran roda cakra dalam tubuh kita. Makanya kalau aku nge-scanning orang dari tanggal lahirnya dia akan terlihat dari lapisan pertama. Jadi aura itu kalau di aku lihat tuh yang normalnya itu ada 4 atau 3, paling tidak ya. Tapi kalau hanya ada satu aura yang terbuka itu biasanya dia tidak balance. Dalam perjalanan hidupnya dia nggak balance, kurang imbang. Jadi yang tadi aku bilang alam bawah sadar dia akan mencari kekurangan-kekurangan tersebut. Nah, terus
Kenapa dari cakra-cakranya itu? Karena pada cakra roda-roda cakra yang berputar itu kan akan ada pendaran-pendaran cahaya. Makanya ada orang-orang yang nge-scanning auranya dengan pantulan cahaya matahari. Kalau kita berdiri di cahaya, memundungin cahaya, kita foto, itu kan keluar warna-warna keluar dari tubuh kita. Dan itu sebenarnya tergantung dari cakra mana yang lagi aktif. Oke, jadi ada berapa lapis aura sih, Mam? Bisa bertambah atau berkurang nggak? Bisa bertambah. Bisa bertambah ya. Bisa bertambah. Bisa berkurang juga nggak? Berkurang sih enggak. Tapi ya paling tertutupi. Kalau kita basicnya udah 2 atau 3 lapis, paling tipis jadinya. Oke, thank you. Ini pertanyaannya aku hold dulu. Kita akan melayani teman-teman yang angkat tangan. Sudah ada 3 orang ya. Sudah dari Yosa, Anggra, dan Joko. Mulai dari Pak Yosa. Mungkin dibuka videonya biar kita bisa melihat wajah handsome-nya. Pak Oke. Yosa yang mana ya? Aku mau coba cari. Sorry, Ya, aku masih gaptek. Ya, Yosa aja, dia pakai tutupan. Silakan Pak Yosa menampakkan wajahnya. Oke, silakan Mam dianalisa. Pak Yosa, aku lihat. Ya. Aku perlu lihat tanggal lahirnya dulu nih. Kalau aura yang sekilas aku udah lihat sih. Oke, silakan Pak Yosa kasih tahu tanggal lahirnya. Nanti kita sesuaikan dengan apa yang terlihat ya. Iya. Pak Yosa, tanggal lahirnya kasih tahu, disebutkan aja langsung. 10 November. Tahunnya? Ya, tanggalnya Pak. 10 November. 10 November tahun berapa Pak Yosa? Oke. Kalau dari ya, memang tadi yang terlihatnya aku sekilas itu ada aura biru tapi agak gelap ya. Ada biru agak gelap gitu kan. Tapi di sini aku lihat dari begitu dia buka tutupannya, saya kan bisa pakai tutupan tuh. Buka tutupannya terlihat orange-nya keluar. Nah, berarti kalau dari Novembernya ada aura coklatnya. Dan coklatnya ini lebih kepada karakter Bapak yang sebenarnya agak gampang jenuh lah. Gampang jenuh orangnya. Tapi dari orange-nya, sebenarnya Bapak ini orangnya kreatif dan misalnya bisa menghasilkan, bekerja apa aja bisa, gitu. Bisa jadi uang lah. Karena ada warna money magnetnya. Aura orange itu langsung ke money magnet. Dan coklatnya itu bisa menjadi aura emas kalau tetap ditingkatkan untuk selalu berpikiran positif. Aura bisnisnya ada, Pak. Oke, bagaimana Pak Yosa tanggapannya dari analisa auranya? Silakan Pak Yosa. Ya, silakan Pak Yosa menanggapi. Oke, hilang ya. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut ke Pak Anggra. Jadi hanya dikasih kesempatan untuk 3 orang saja. Tadi Pak Yosa sudah, Pak Anggra, dan Pak Joko ya. Kita sekarang ke Pak Anggra. Oke, untuk teman-teman Ya, Anggra udah sering deh. Pak Anggra sudah sering. Anggra mau aura apa sekarang? Kalau sudah sering, kalau gitu kasih kesempatan yang lain bagaimana Pak Anggra? Oke, rela nggak kalau kasih kesempatan yang lain Pak Anggra? Karena mungkin bisa japri langsung, mungkin karena udah sering atau gimana? Udah nggak apa-apa, yang lain aja. Nanti nanya Mbak langsung aja. Oke, saya akan kasih kesempatan untuk Pak Joko dan Pak Indragun. Inilah orang-orang yang beruntung untuk dianalisa auranya. Pak Joko, silakan perlihatkan wajah handsome-nya. Sudah. Bicara. Ya, Ya, sudah. kalau lagi bicara nih. Analisa. Saya udah lihat sekilas. Pak Joko di Bekasi ya? Betul, Bu. Dapat sih. Banget. Joko Bekasi. Iya, ini auranya udah bagus nih, Pak. Siap. Oke, bisa tahu tanggal lahirnya, Pak? Aku sudah. Ya, 7 September tahun 87. Oke, benar. Makanya tadi aku bilang ya auranya udah bagus ya, Pak ya. Karena di sini Siap. Bapak auranya juga udah ungu.
Udah ungu, coklatnya juga ada. Dan ini aku lihat juga auranya sudah, emasnya udah keluar. Oh, baik. Ya, udah bisa menyeimbangkan. Menyesuaikan diri Bapak ada di mana. Cuman Bapak jangan terlalu banyak mikir aja, Pak. Karena kadang-kadang kalau pemikiran negatif kita tuh berpengaruh di lingkungan. Oh ya, baik. Ya, aja vibrasinya tuh kena ke yang lain. Baik. Gimana Pak Joko kasih tanggapannya? Ya, terima kasih Bu Novita. Saya mau tanya sedikit kalau boleh ya. Iya, Itu silakan Pak. kalau untuk, ini kan kebetulan saya juga Katolik Bu, itu rosario, kita doa meditasi, itu pengaruh nggak nanti ya ke aura? Atau misa? Enggak, kebetulan sih kan saya Katolik juga Pak ya. Kalau rosario itu kan sebenarnya simbolik aja Pak. Siap. Simbolik buat kita melakukan baca doa afirmasi. Jujur kalau saya sendiri kalau berdoa lebih suka rosario. Kenapa? Karena di situ kita tidak minta apa-apa kan, kita pasrah. Nah di sini makna cakra jantungnya di situ kita pasrah, kita ikhlas, tapi pasrah ikhlasnya tidak memaksakan kehendak ya, tapi istilahnya membuka hati kita untuk Tuhan mau bekerja, mau berkarya dalam diri kita. Jadi apa yang Dia mau dari kita ya welcome gitu loh istilahnya. Jadi lebih ke sikap pasrah ya rosario itu. Cakra jantung. Baik, lebih ke batin aja Bu ya, nggak pengaruh ke aura ya, baik. Lebih tenang Pak, nanti kalau orang banyak rosario tuh banyak kan auranya jatuhnya jadi kayak ungu cerah Pak. Oh iya, baik. Terima kasih banyak Bu Novita. Iya Pak, sama-sama. Terima kasih Pak Joko. Sekarang silakan Pak Indragun perlihatkan wajah handsome-nya. Wajah saya biasa-biasa aja sis. Oke, ini bukan buat saya tapi saya mau nanya buat anak saya ya, boleh ya? Boleh Pak, silakan. Ini anak saya nih. Ya, ini anak saya 1 Maret 2013 kelahirannya, namanya Dewita Aryani. Ya, ini Bu. 1 Maret ya Pak ya. Dia anaknya bawa rezeki nih Pak ya. Amin. Rezekinya dia bagus ya, rezekinya bagus. Dia sensitif anaknya Pak. Oh, anaknya sensitif anaknya, peka dia. Oh, baik. Karena ya, kalau anak-anak kelahiran Maret itu cenderung mereka tuh sebenarnya auranya udah aura pink Pak. Vibrasinya sudah tinggi. Tapi karena dia ada seperti aku Pak. Iya. Ya benar ya, sama ya. Maret. Indigo ini maksudnya anak saya Indigo, Bu. Masuknya generasi rainbow. Oh, di generasi rainbow. Iya, masuknya rainbow. Orange, pink ya. Baik. Ya, oke ya. Rainbow. Iya, masuknya generasi rainbow. Adaptasinya pinter loh dia. Dia bisa bergaul, dia bisa istilahnya bisa menyesuaikan diri. Tapi dia sensi. Ketika perubahan ekspresi lingkungan itu bisa dilihat dari gerakan tubuhnya dia. Jadi kalau sesuatu yang nggak nyaman itu kan kelihatan banget. Iya, memang kelihatan sih kalau nggak nyaman. Baik. Namanya siapa? Ya. Namanya siapa? Ari. Rainbow ya, bukan kristal ya Bu ya? Masih rainbow udah tinggi kok Bu. Udah bisa menyesuaikan diri. Maaf nih, saya apa benar kalau rainbow kristal itu karena terlahir dari salah satu orang tuanya ada yang peka juga sama, maksudnya? Otomatis lah, karena itu upgrading ya dari kita kan. Kalau gitu, kalau mau minta lihat sayanya, udah. Nggak boleh. Udah 3 orang. Terima kasih. Ini bisa dijawab. Makasih Pak Indra. Terima kasih, Ya, sama-sama Bapak. Kita lanjut lagi ke pertanyaan teman-teman nih yang sudah mengantri. Pasti banyak banget nih yang tanya nih, karena habis dibaca-bacain. Oke, saya lanjut lagi. Tadi dari mana ya? Sebentar saya cari, saya manjat dulu. Oke, dari Ibu Vin, apa warna itu bisa dideteksi dari terhimpunnya energi alam di titik badan tertentu? Contoh dahi nyut-nyut atau perut sering panas gitu. Apakah begitu, Pak? Thank you. Oke, itu yang tadi bahasa saya sensor alam. Ya, orang yang sensor alam. Dan sensor alam itu tiap orang berbeda-beda. Jadi tergantung aura yang dominan. Jadi sensor alam itu sebenarnya pada saat aura kita aktif, ya berarti cakra kita aktif, otomatis itu akan lebih peka. Jadi jatuhnya kayak magnet. Apapun yang ada ini kan ketarik sama kita. Nah, kalau yang di jidatnya nyut-nyut berarti
cakra asna dia sudah mulai terbuka. Jadi ada pembersihan. Jadi ada sesuatu yang masuk ke sensornya. Itu sensor alam. Oke. Nah itu kalau misalnya pas lagi narik seperti bahasaku narik ya. Kalau lagi tarik seperti itu ya orang beda-beda. Ada di asnanya, ada juga yang di tengkuknya. Kadang-kadang rasa pegel kan. Orang pegel di tengkuk belakang gitu kan. Orang bilang kan istilahnya ketempelan lah atau apalah gitu. Sebenarnya itu sensor alam yang kita rasakan dan berarti aura dia biru. Itu sekarat tenggorokan, tidak belakang. Oke. Thank you buat penjelasannya. Ini dari Pak Rendra mau bertanya. Tadi kan orang aktif warna aura merah, di lingkungan orang-orang yang tidak aktif bisa turun. Turun ke aura apa ya? Tadi dijelaskan warna merah kan sudah dasar. Nah, mungkin keredupannya kali ya ini. Iya, jadi lebih gelap. Lebih gelap. Jadi gelapan gitu. Iya, itu tandanya kelihatan dari fisik kok. Dia selalu khawatir, dia selalu cemas. Terus mau ngapain jadi dia kayak orang ketakutan itu. Serakah ya, karena kan merah itu berhubungan dengan materi, ketahanan jasmani, bahkan dia kalau kotor dia bisa serakah, bisa egois, semua untuk keras kepala. Keras kepala beda ya antara keras kepala yang cakra ungu sama keras kepala sama aura merah. Emang yang beraura ungu juga keras kepala, tapi dia keras kepala punya prinsip. Iya, berprinsip kalau ungu. Berprinsip. Beda kalau sama yang merah. Kalau yang merah itu kerasnya itu istilahnya dia ngotot untuk menduduki suatu, berambisi ya, ambisi sama keras karena prinsip itu beda. Nah kalau merah itu, kalau yang aura turun downgrade atau merah itu jatuhnya kayak paranoid. Sorry ya, kalau paranoid itu dia selalu khawatir berlebihan. Dia mau ngapa-ngapain dia khawatir. Kayak kondisi saat ini itu banyak sekali orang yang pada turun level. Dalam arti karena kekhawatiran, karena corona segala macam orang pada panik. Jadi pemikirannya jadi negatif. Sebenarnya sih kalau kita hadapin biasa aja, larinya ke energi ya, energi tubuh kita. Semakin tinggi kita aura, kita punya cakranya semakin aktif, energi kita semakin power, kita semakin tinggi, kita makin bikin positif, sehingga kita punya aura kita akan semakin aktif berputar. Dan itu akan menjadi shield yang bagus. Oke, thank you penjelasannya. Ini dari Papa Gana, dari Ibu Pagana. Cara mengetahui atau membaca aura melalui tanggal lahir itu bagaimana ya, Bu? Terima kasih. Nah, caranya bagaimana tuh? Bagaimana ya? Sebenarnya hanya ada 7 warna doang sih. Tapi ada coklat, tambahan coklat, ada juga pink ya. Itu untuk yang sudah enlightened. Jadi dari kecil kita sering belajar Magiku Hibinu, kita cuma tahu warna pelangi. Dan sebenarnya pelangi itu kan, kalau bahasa ada semesta besar, ada semesta kecil. Nah, semesta kecil dalam tubuh kita sendiri, ada 7 warna cakra, tapi 9 ya sebenarnya kan. Ada 7 warna cakra, juga ada 7 planet. Terus juga istilahnya ada cakra bumi, cakra tubuh kita, cakra di Indonesia juga ada cakra. Jadi setiap bagian di bumi ini ada titik-titik yang sebenarnya merupakan cakra, titik spot yang memang bisa terkoneksi dengan tubuh kita sendiri. Makanya kalau aku bilang, kita pun memiliki sensor alam. Sensor alam berarti kita bisa menerjemahkan mau ada kejadian apa dalam tubuh kita sendiri. Seperti itu bahasanya. Oke, terima kasih. Lalu ini ada pertanyaan dari Bu Yuliana. Yuli auranya putih kebiruan di pusat mahkota, di jantung aura ultraviolet, dan aura akar kundalini adalah ungu muda. Saya lahir 30 April 66. Yang saya mau tanya, katanya aura putih di tubuh saya berarti penyakit, dan katanya saya ada diabetes, dan sekarang saya merasa ada gejala jantung. Apa benar? Mohon dibantu. Karena mungkin Ibu Yuli ini mungkin pernah bertanya ke aura orang ya. Mungkin ya, dia hanya memastikan putihnya ini apa gitu. Oke, Ibu Yuli, sebenarnya kalau tanggal lahirnya Ibu sudah enlightened ya maksudnya ya. Jadi kalau masih khawatir tentang ini, kayaknya sebenarnya sih, kalau yang sudah enlightened dengan aura pink, memang jujur, mereka itu banyak kan memiliki penyakit bawaan dari kehidupan sebelumnya. Jadi bagus kalau misalnya masuk ke past life regression, kalau yang beraura pink ya. Karena biasanya beraura pink itu membawa penyakit bawaan yang dari kehidupan sebelumnya. Dan itu kadang-kadang berpengaruh dengan kehidupan sekarang. Sehingga kalau dia ke dokter kemanapun juga, kesannya tidak ada apa-apa gitu. Tapi aura pink memang larinya ke darah sih. Ya, karena darah tinggi. Makanya aura pink itu
yang mesti diwaspadai itu nanti dia memiliki bakat penyakit tekanan darah tinggi. Kalau beraura coklat lebih cenderung ke darah rendah. Oke. Jadi Iya, kalau oke. Ibu Yuli itu ada aura pinknya. Jadi kalau misalnya, tapi Ibu bisa tahu loh auranya di jantung, auranya ini, di ini, auranya ini. Ya itu berarti Ibu udah pernah konsultasi ke orang kan. Nah dari konsultasi itu sebenarnya kalau bilang putih itu sakit, kalau sakit itu auranya hitam jadi gelap. Karena apa? Karena perputaran roda cakranya itu sudah kurang sempurna. Dia jadi ada masalah di situ. Yang saya tahu ya, karena saya juga ya lumayan pernah mempelajari healing dari zaman masih kuliah. Jadi ya masih ingat dikit-dikit sih. Oke, nanti mungkin Ibu Yuli kalau masih mau bertanya, masih penasaran, boleh lagi bertanya di bawah, atau Japri, Ibu Novita, silakan. Dari Pak Edi mau bertanya, apakah healing cakra itu sama juga dengan healing aura? Sama, kalau healing cakra itu sebenarnya untuk membersihkan aura sih. Jadi Iya, sebenarnya agak sedikit beda ya. Beda berarti yang kita bersihkan cakranya, pada saat cakranya sudah bersih, otomatis kan auranya kan lebih keluar. Iya, jadi kayak pancaran aja aura itu ya dari cakra Benar, kita. betul. Barat mobil kan, ya, untuk biar halus, bisa aja ya ikuti dibersihkan mesin-mesinnya. Nah, cakra inilah mesin-mesin kita. Penyambungnya. Oke, terima kasih. Terus ini, oh ya, bagi teman-teman yang buka puasa, selamat berbuka puasa. Bisa ambil buka puasa. Iya, dan ini dari Pak Acin Handoko bertanya tentang cakra jantung ini kan harus open. Nah, bagaimana cara menilai atau merasa open atau tidaknya cakra jantung ini? Thank you. Cakra jantung kalau tandanya itu, kalau open itu dari kepeduliannya, Pak. Kepedulian pada sesama. Jadi ibaratnya kalau aku bilang, orang pintar banyak ya, tapi orang peduli itu kadang-kadang jarang banget. Jarang. Orang peduli itu agak jarang gitu. Kenapa jarang? Karena istilahnya zaman sekarang itu kita dituntut untuk individualis. Kita tidak peduli kalau tidak berhubungan langsung dengan diri kita, misalnya keluarga atau teman dekat, gitu istilahnya kan. Jadi untuk tahu cakra jantung kita sudah open apa enggak, itu sebenarnya dari kepedulian aja sih. Iya, dan kalau kita deket orang yang cakra jantungnya terbuka juga, kita merasa nyaman kali ya, Mam, dengan orang itu biasanya. Merasa diayomi, merasa dicintai, disayangi, deket-deket dengan orang itu. Iya, kita gampang percaya sama orang itu. Iya. Oke, thank you. Tadi untuk yang bertanya tentang warna aura, mungkin nanti bisa langsung japri aja ya ke Mam Novita, konsultasi. Oke, ini mungkin Ibu Hani mau bertanya, 7 Juni 72, auranya itu garis besar seperti apa sih 7 Juni 1972? Ya, dari auranya Ibu udah masuk ke level atas sih sebenarnya. Karena empatnya udah kebuka, cakra jantungnya udah aktif, juga istilahnya cakra mahkota juga sudah open. Jadi, tandanya kalau misalnya masalahnya mereka ya, kalau yang udah kebuka di cakra mahkota, dia akan lebih sering sakit di kepala. Bukan migrain sih, tapi lebih kepada bagian belakang sama atas ya. Kalau yang cakra mahkota sebentar. Sensornya dia ada di atas kepalanya. Kalau jantung itu debar-debar. Thank you, Mam. Terus ada lagi dari Pak Joseano, dia juga bertanya, 21 April tahun 85, berarti seperti apa sih aura garis besarnya? Ini maksudnya ke indigo sebenarnya. Iya. Maksudnya kayak aura indigo. Kalau indigo itu, ya ini masuk ke past life lah. Jadi dia bisa masuk past life nih. Aprilnya gitu ada. Karena juga kayaknya punya banyak past life ya, kayaknya punya beberapa past life kelihatannya. Iya. Kalau ini udah kelihatan banget ya. Aku belum lihat orangnya sih yang mana. Oh gitu. Wow. Nanti boleh di japri ya, Pak Joseano, japri ke Mam Novita. Silakan. Iya nih, past life-nya langsung kelihatan nih dia nih. Past life-nya langsung kelihatan. Bener. Biar lebih jelas lagi misi jiwanya Pak Jose. Oke, ini dari Ibu Putu Nurvita. Apa aura sendiri ada klasifikasinya seperti aura kesehatan, aura keberuntungan, aura karma, apa aura dominan adalah sekumpulan dari gabungan aura minor energi manusia. Nah, itu bagaimana itu, Mam?
Ya, aura keberuntungan, aura apa istilah tadi bahasa-bahasanya itu ya, itu sebenarnya masuknya itu ya memang aura itu punya kelebihan-kelebihan dalam itu dan baca psikologisnya ya. Jadi bahasa Feng Shui-nya. Jadi kalau di sini, kalau di aku masih pengembangan terapi warna, di mana apa yang kita butuhkan itu bisa disesuaikan dengan warna-warna yang ada dalam lingkungan kita. Jadi kalau misalnya kita contohnya ya masuk ke terapi warna. Kenapa juga ada branding-branding tertentu dia pakai warna orange. Warna orange itu kan cakra seks. Cakra seks itu lebih banyak ke penarikan. Penarikan apa? Penarikan keuangan. Untuk kesuksesan itu masuk ke aura orange. Jadi kayak macam rumah makan itu banyak pakai warna aura orange. Dan aura merah ke fisik. Lebih banyak tuh ketegasan. Jadi orang-orang yang bisnis itu banyak kan bermain di aura merah juga. Tapi kalau untuk rumah sakit atau untuk buat rumah ibadah, itu mereka bermain di aura hijau. Oke, benar-benar itu, Mam. Terus dia juga bertanya nih, apakah aura dominan ini adalah sekumpulan dari gabungan aura minor energi manusia? Iya, benar. Tapi itu nanti lari ke kristal. Semua aura ada di situ semua. Oke, thank you. Terus dari Pak Tanto, Mbak Novi, sejauh mana keakuratan jasa foto aura yang ada di mall atau orang yang buka jasa foto aura? Karena kemungkinan antara jasa foto yang satu dengan yang lain bisa berbeda, betul. Dan apakah misal kalau aura kita dominan merah, berarti kita kelebihan unsur merah dan harus diimbangi dengan unsur warna lainnya kah? Iya, betul sekali. Kalau jasa foto aura itu sebenarnya tinggal tergantung dari kondisi kita pada saat difoto. Jadi, kadang-kadang saya suka bercanda sama orang. Aku minta di-scanning sama orang, aku foto di tempat yang banyak mistisnya. Itu pasti keluarnya warna ungu. Simple kan, gitu kan. Atau kita kendalikan pemikiran kita. Kita mikir sesuatu yang horor-horor deh. Nanti keluar ungu mistisnya itu kan keluar. Jadi kita bisa mengendalikan warna aura kita dari pikiran kita. Ya, kayak hipnosis sih. Berarti semuanya tergantung pikiran ya, aura kita mau seperti apa. Kita bisa bermain di situ ya, bisa bermain di situ. Oh, berarti kita bisa modifikasi aura dong itu, Mam, dengan pikiran dong. Bisa. Kita bisa bermain di situ. Betul. Jadi caranya itu dengan modifikasi aura saya sudah mengerti nih. Berarti kita dengan meditasi bisa, dengan kita menghipnosis diri sendiri. Kita ingin menjadi pribadi yang seperti apa, kita bisa visualisasikan apapun yang ingin kita jadikan diri kita ini seperti apa. Nah, maka aura kita pun juga akan mengikuti pikiran kita. Seperti itu ya, Mam? Iya, benar. Jadi kita yang mengendalikan diri. Jadi jangan terbawa salah lingkungan ya. Kita lingkungan ke bawah lingkungan tuh hanya vibrasi semesta aja. Tapi kalau pada saat lagi menyesuaikan dengan lingkungan, itu jatuhnya istilahnya ya terjadilah apa yang harusnya terjadi gitu. Ikhlas dan pasrahnya itu. Itu lagi bermain di cakra jantung. Nah, terus dia juga bertanya, dan apakah misal kalau aura kita dominan merah, berarti kita kelebihan unsur merah dan harus diimbangi dengan unsur warna lain? Dia tanya begitu? Betul. Itu biasanya alam bawah sadar sudah mencari sendiri sih. Pada saat lagi over di satu warna tertentu, tiba-tiba kita bisa dekat dengan orang lain yang sebenarnya orang itu kan melengkapi kekurangan kita ke warna yang lain. Jadi kalau dibilang istilahnya kita bisa saling menyempurnakan, ya itu benar begitu kan. Jadi satu dengan lainnya, kita akrab sama si A, si B, si C, itu sebenarnya karena kebutuhan alam bawah sadar. Yang kita tuh sebenarnya kita nggak ngeh, kita nggak sadar, tapi Tuhan sudah menyediakan semuanya. Betul. Terus, Mam, masih terima nggak nih pembacaan tanggal lahir, Mam? Banyak nih kayaknya yang bertanya nih soalnya. Atau japri aja ya? Japri aja deh, soalnya ini juga WA tangting-tangting. Berarti nanti yang bertanya tanggal lahir, untuk kasih tahu garis besar auranya bisa di japri ya. Novita Gosal, nanti saya masukkan di dalam grup ya. Dari Ibu Dian, apakah aura dasar itu dibawa sejak lahir? Iya, aura dasar dari lahir. Sama kayak Feng Shui atau sama juga dengan weton ya. Jadi kalau aura dasar itu memang bawa dari lahir. Jadi kalau saya lihat dari basic auranya dulu, itu namanya basic aura. Oke. Thank you. Dari Maulana. Oh, Maulana mah sudah ini, dia mau pamit duluan. Oke, thank you. Dari Pak Joko nih yang tadi nih, yang Mam bilang ada emasnya.
Bu Novita izin bertanya, apakah gedung atau benda mati seperti cincin gemstone, keris, relikui juga memiliki aura? Iya, aura pemakainya. Oke, tapi aura dari bendanya sendiri ada tidak, Mam? Dari bendanya itu ada, tapi itu dari pemakai pertamanya. Jadi kalau kita lihat dari kayak keris segala macam ya, itu akan nempel aura yang megang pertama atau aura pembuatnya. Jadi pada saat kita bikin sesuatu, bikin orgon atau bikin karya-karya itu kan kita punya pemikiran, kita punya ide kan. Nah ide-ide itulah yang akan masuk ke dalam barang yang kita buat itu. Jadi kayak keris, golok atau segala macam pusaka itu kan yang nempel itu aura dari apa yang terkonsepkan oleh si pembuatnya. Biasanya bikin kita yang generasi kristal. Betul. Bahkan kalau misalnya kita bisa nge-track benda pusaka, benda-benda zaman dulu, itu kita bisa nge-track dari aura pemilik sebelumnya ya, Mam. Kita bisa nge-track rasanya atau pemiliknya, bagaimana orangnya. Dengan kita megang benda pemilik orang itu, kita bisa tahu orang ini karakternya seperti apa, punya masa lalu seperti apa, seperti itu. Benar. Itu bisa kelihatan dari auranya. Jadi aura-aura banyak itu nanti kita bisa klasifikasikan. Oh ini gini, oh gini. Nanti dari rasa ya. Makanya aku bilang dari cakra jantung empatnya itu kan kita tahu aura ini aura siapa, aura ini aura mana, ini aura dari apa gitu kan. Nanti kita bisa membedakan kelompok-kelompok menerjemahkan warna-warna yang ada di dalam benda pusaka tersebut. Iya, betul. Thank you. Ini dari Pak Edi, nanti kalau mau konsultasi dengan Bu Novita, saya sudah masukkan di dalam grup Starseed Zoom, nanti bisa lihat nama Novita Gosal. Ada di bagian admin, Pak Edi bisa lihat dan bisa japrik langsung. Ini semua pada bertanya warna aura mereka dari tanggal lahir. Oke, saya skip aja, langsung ke Ibu Tuti. Saya pernah foto aura dan waktu itu sekitar 2011, aura dominan ungu muda. Dan aura kan berubah-ubah. Lalu sekitar 2013, tes aura di Grahita Indonesia ketahuan kalau pernah sakit keras. Lalu tes 9 kecerdasan natural paling dominan, sudah sedikit mengetahui misi jiwa saya. Apa dominasi dasar aura saya? Dan sarannya apa? Apakah perlu regresi past life? Saya healer karena merasa panggilan saya itu, dan saya juga seorang Katolik. Jadi pertanyaannya, apa dominasi dasar aura dan sarannya bagaimana? Kalau dari perjalanannya sih, aku lihat auranya memang sudah ungu ya, Ibu. Memang basicnya sudah ada ungunya. Dan memang udah masuk enlighten. Jadi untuk aku dari sekilas aja ya. Jadi kalau lagi nge-scan begini, kadang-kadang on sendiri ya, jadi ada pikiran itu udah kelihatan gitu. Tapi memang kalau pas live regresi itu perlu. Biasanya kalau mereka sudah enlighten, mereka pasti bawa penyakit bawaan. Ada penyakit bawaannya. Oke. Nanti mungkin kalau perlu diregresi, bisa hubungin saya. Oke, silakan nih dari Pak Rendra. Apa benar perhitungan aura yang berdasarkan tanggal lahir itu yang dijumlahkan? Contohnya, saya lahir tanggal 23 Januari tahun 91. Kan jumlahnya 54 tambah 9, auranya warna hijau. Kalau iya, berarti yang nanya berdasarkan tanggal lahir bisa cari di internet. Nah, apakah seperti itu? Penentukan warna aura berdasarkan tanggal lahir, Mam? Bisa juga, tapi kan ada rumusannya lagi. Dimana kalau di bulannya itu bukan aura beda sama life path ya. Kalau life path itu hanya di total aja. Di total kayak aku tanggal 9 bulan 9 tahun 74, jadi 993. Hanya total aja. Tapi kalau di aura itu di bulan September itu bukan 9. Jadi dia ada penghitungannya lagi. Dan itu sama juga dengan Feng Shui. Feng Shui juga semua orang bisa cari di internet, gitu kan? Tapi untuk mencari makna warna itu tersebut memang bermain kembali lagi ke kepedulian kita, ya. Connecting-nya kita bagaimana, feel-nya bagaimana. Apalagi untuk orang-orang tertentu ya kayak macam orang Korea atau orang Taiwan yang saya tahu, itu mereka penghitungan lahirnya itu, tanggal lahir itu bukan dari tanggal dia lahir, tapi sebelum dia lahir malah gitu kan. Nah, dari situ kita bisa bermain feel-nya di situ. Jadi nggak semua bisa kita lihat dari tanggal lahir. Makanya kalau saya bilang, saya minta basic-nya, dan karena saya akan menyesuaikan dengan apa yang terlihat dengan mata saya sendiri gitu. Oke, thank you. Itu kita main feeling-nya di situ. Jadi nggak semua dari tanggal lahir, tapi dari basic auranya itu. Kadang-kadang dari tanggal lahirnya bagus, tapi kok di dapat saya kok berbeda ya, kok orangnya kok terlalu ini. Itu kadang-kadang saya
baru dapat feel gitu, dapat feel baru kelihatan yang sebenarnya, baru kita terapi, baru misalnya yang real benarnya baru keangkat gitu, istilahnya gitu. Berarti kita nggak seperti robot mengikuti pattern yang udah ada atau mengikuti panduan-panduan hitungan yang sudah ada, tapi kita juga bermain dengan sense feeling kita ya, Mam? Iya, betul. Itu yang membedakan antara istilahnya yang belajar dengan yang tidak belajar. Itu sih. Betul, betul. Mungkin kalau yang dia belajar mengikuti pertanggalan, ya dia akan membaca itu, tanggal itu dengan tok-tok. Tapi kan kita semua punya faktor X lain ya, kita hidup ini bukan robot. Ya, textbook istilahnya, kalau bahasa aku textbook. Jadi kan nonton textbook banget gitu kan. Iya, betul-betul. Oke, thank you. Ini dari Pak Budiman. Apakah gemstone seperti batu cincin gelang dapat mempengaruhi aura seseorang? Bisa, itu kan penyesuaian ya. Yang tadi bahasa aku, alam bawah sadar kita membutuhkan sesuatu dan dia akan mencari dengan sendirinya. Kenapa anak-anak indigo atau anak kristal atau rainbow mereka suka dengan kristal-kristal gitu kan, suka batu-batu, suka warna-warna. Karena mereka memang membutuhkan itu semua untuk menambah power mereka. Karena kan energi mereka terkoneksi dengan semesta. Sensor mereka akan aktif terus setiap saat. Jadi mereka tuh secara tidak mereka sadari, mereka mencari kayak orang haus atau lapar dia cari sendiri. Iya, betul. Iya. Tempat buat membuang energinya lah, intinya seperti itu. Buat nyimpen ya, nyimpen energi dia juga. Gemstone ini atau kristal dia menyerap energi itu cepat sekali. Dan juga kabarnya gemstone atau kristal ini dia memiliki vibrasi yang tinggi ya, Mam. Makanya ya, anak-anak menetralisir itu suka kristal. Iya. Oke, thank you. Ini dari Pak Roy Reski. Sejak lahir aura sudah ada, berarti soul itu sendiri kah yang memilih warna auranya sesuai kelahirannya, atau bagaimana ya Bu? Sekarang ada musim kali ya, lahiran tanggal cantik, ngaruh nggak ya? Jadi kita setting nih mau lahir di tanggal sekian, hari sekian, jam sekian karena operasi kan, bisa nggak ngaruh? Kalau dari ini bisa dibaca seperti itu sih. Tapi sebenarnya kalau yang kealamian itu dari vibrasi. Itu bisa kebaca. Karena kalau tanggal lahir itu kan bisa ya kayak di setting gitu kan sebenarnya dia ingin lahir pada saat momen bagus gitu kan istilahnya kan. Ya, tapi kalau di setting ya memang ada seperti itu. Tapi misalnya reasonnya juga, kita perlu lihat reasonnya juga kan. Nah itu maksud saya itu ada namanya penyesuaian. Aura kan kalau dicari tanggal bagus kan tanggalnya dari hari lahirnya. Tapi tahun lahirnya ini kan tidak bisa disetting. Iya, betul. Masuknya ke batang. Saya dari titisannya lah, dia dari keturunannya dia. Gitu. Bisa kelihatan dari situ juga. Penyesuaian tuh bisa, ya ini saya bilang misalnya feeling bermain. Iya, betul-betul. Terus dia juga bertanya nih, berarti warna aura ini sesuai kelahirannya, dia memilih sendiri atau bagaimana ya? Atau ini ada hubungan dengan past life. Jadi aura ini adalah bawaan dari past life kita sehingga sekarang ini terlahir dengan aura sekian ketika lahir. Bagaimana, Mam? Aura ini kalau aura kan istilahnya dari tanggal lahir itu istilahnya kan memang dari kelahiran yang ada yang nyari sendiri. Tapi istilahnya namanya vibrasi Tuhan ya, pilihan Tuhan itu tidak akan meleset. Jadi istilahnya memang ada yang sesuatu yang sepintar-pintarnya kita gitu istilahnya kan. Tapi istilahnya kan vibrasi atau soul ya itu kan memang dari Tuhan ya. Ibaratnya tahu kapasitas kita. Ya, milih sendiri kapasitas kita kan kita nggak tahu. Tapi Tuhan yang tahu kapasitasnya. Jadi bobot istilahnya kayak kalau bahasa aku lebih banyak kan kadang bahasa mangkok rezeki lah. Ya rezeki kita nggak sama. Ya kan mangkok kita dan nggak sama gitu kan. Jadi istilahnya itu memang Tuhan yang mencari. Soulnya itu mencari sendiri. Mana yang wadah yang memadai buat dia. Kadang-kadang juga anak kembar aja juga nasibnya berbeda ya, Mam. Padahal sama akhirnya. Kayak yang past life misalnya dulunya dia seorang raja, dia harus lahir dengan dia punya kapasitasnya sendiri dong. Tidak mungkin dia lahir di wadah yang istilahnya tidak memadai. Akhirnya kalau tidak seimbang antara wadah dengan soul-nya, jatuhnya dia kesakitan. Iya, berarti intinya mungkin semuanya kembali kepada karma kita lah ya. Jadi kalau di kehidupan mendatang kita ingin punya karma yang baik, lahir di keluarga yang baik dan beruntung, di kehidupan sekarang kita harus menabung karma-karma baik, harus berbuat baik, harus berpikiran baik. Makanya nanti di kehidupan mendatang kita punya aura yang cantik, yang bagus ya, Mam ya. Ya, dengan membersihkan yang lama-lama ya.
Iya, iya. Oke, thank you. Ini ada lagi dari Pak Tanto, nanya lagi, lanjut yang tadi. Kalau aura bisa berubah sesuai pengendalian atau apa yang kita pikirkan saat itu, berarti kegunaan foto aura itu hanya untuk mengetahui aura dasar kita atau bagaimana ya? Lalu untuk mengetahui yang akurat untuk aura kita, itu pakai media apa? Thank you. Kalau foto aura itu memang kondisi kita saat itu ya. Jadi mengendalikan aura kita pada saat itu aja. Biasanya kalau pada saat konsultasi baru, karena pada saat pendataan kan pasti tanya basic aura juga. Jadi tetap ada penyesuaian. Nah, tadi apa ya? Saya agak lupa. Jadi untuk mengetahui aura yang akurat itu sebenarnya pakai media apa? Karena nggak ada media yang bisa mengetahui aura dengan akurat, kan? Ada. Tapi sebenarnya lebih dari konsultasi, kan dari sensor badan itu bisa ketahuan aura akurat kita. Berarti tidak ada alat ya, alat yang teknologi gitu ya, nggak ada ya selama ini. Berhadapan langsung aja dengan bacain aura. Iya, betul, benar-benar. Jadi kalau foto aura itu dia mungkin hanya membaca aura terluar ya, apa yang kita pikirkan. Dan itu benar-benar bisa dimodifikasi kok. Saya punya beberapa teman yang dia ketika mau foto aura, dia pikirkan hal-hal yang bagaimana nanti auranya keluar seperti itu. Ya, memang seperti itu. Jadi pemikiran kita itu kan keluar. Jadi karena kan kita memfokuskan ke cakra mahkota, keluarnya ungu. Keluarnya ungu. Iya, bahkan juga ada beberapa orang-orang yang dia bisa modifikasi aura jadi bagus-bagus, jadi gold, jadi putih, padahal mungkin intinya nggak sebagus itu gitu ya, Mam, bisa juga. Itu untuk kegunaan banyak hal sih. Ya, jadi itu tergantung kebutuhan. Kalau aku lebih suka tergantung kebutuhan ya, bukan tergantung kemauan. Kebutuhan, betul. Terus Ya, dari lebih baik kebutuhan. Iya, dari Pak Furianto mau tanya dong, apakah benar aura di bagian yang sakit bisa dibersihkan dengan prana healing, atau kita bisa nggak bersihkan dengan air garam, mandi air garam? Itu dinetralisir namanya. Iya, bisa ya berarti? Ya, bisa. Oke, aku juga pakai garam. Pakai garam. Berarti sama tuh dengan Pak Furianto. Oke, dia bertanya lagi, kalau kristal setelah digunakan, apakah kristal itu jadi kotor? Kalau sudah dipakai bertahun-tahun, saya punya feeling bisa dibersihkan pakai rendaman air garam dan berjemur di bawah bulan purnama. Tapi kalau kristal itu perlu dinetralkan nggak setelah digunakan berbulan-bulan? Iya nih, kayaknya. Kalau kristal aku mah rutin seminggu 1 kali paling enggak. Kalau kristal tuh jangan sampai bertahun-tahun dibersihin, sebulan netralisir. Sebulan sekali dibersihkan, pakai air mengalir boleh, pakai garam. Air garam. Nanti garamnya dibuang, jangan dipakai buat bumbu ya. Kalau terus di cahaya bulan lebih kepada itu, kalau aku bilang sih ngisi ya. Iya, kalau bulan itu kan lebih purnama, cahaya bulan itu ngisi. Jadi ngisi energi di kristal itu. Jadi tujuannya ya pada saat kita lagi low energi, itu akan mengisi energi kita. Jadi kita tidak gampang sakit ya jatuhnya. Kayak baterai cadangan lah, begitulah ya kalau kita taruh kristal purnama, kristal itu jadi kayak baterai cadangan kita kalau lagi drop. Ya, charger. Jadi kayak kita nge-charge gitu. Karena kan tadi lagi kristal ini dia paling mudah menyerap energi seperti itu. Betul, betul. Oke, thank you. Dari Mbak Tuti lagi yang tadi nih, Mbak Novi, bisakah lihat apakah ada turunan dari saya? Saya merasa Tuhan meminta saya berbuat baik, membantu orang yang membutuhkan, dan terus membersihkan batin saya. Nah, benar nggak? Itu konfirmasi. Jadi istilahnya kalau tadi batin aku lihat sekilas ya memang ada Mbak Tuti. Jadi memang kayak pilihan ya. Jadi saya dalam keluarga itu pasti ada satu anak yang memang ibaratnya yang terpilih untuk meneruskan misi dari keluarga yang belum selesai. Betul. Dan benarkah dia disuruh Tuhan untuk rutin? Sorry, kurang jelas tadi jaringannya. Mungkin lebih ke misi dia. Apakah benar misi dia itu dari Tuhan untuk berbuat baik, membantu orang yang membutuhkan, dan terus membersihkan batin? Apakah seperti itu misinya, atau Mam bisa melihat ada tambahan misi lain untuk Mbak Tuti? Kalau aku lihat dari sekilas tadi ya, tadi sempat lihat sekilas ya, sempat keluar gitu ya. Ya memang ada gitu, memang ada, dan istilahnya kan dari keturunan dia juga ada. Otomatis melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh leluhurnya, yang belum selesai itu dituntaskan. Jadi nanti pada saat sudah tuntas, istilahnya baru batin kita akan lebih tenang. Ya, intinya sih di situ.
Oke. Udah, mungkin pertanyaannya sudah habis, Pak Furianto. Ya, nggak apa-apa, 2 pertanyaan. Oke, mungkin kalau ada teman-teman yang masih mau bertanya, silakan. Mungkin ditunggu sebentar lagi kali, Mam, ya. Kita kalau ada yang mau bertanya, ya boleh ya, Mam? Boleh, boleh. Mulai jam berapa nih, Mam? Kita bisa. Di jam 7 kali ya, itu kerjanya nongol lagi. Jam 7 ya, bertemu lagi. Iya. Ada lagi nih pertanyaan dari Ibu Dian. Mbak Novi, apakah penggunaan batu kristal bisa mempengaruhi aura? Saya suka pakai dan koleksi gelang batu dan saya pakai sesuai kondisi. Silakan. Iya, betul. Kalau saya terapi juga saya pakai batu kristal. Jadi untuk pembersihan aura, saya menggunakan kristal 7 warna. Jadi untuk mengaktifkan cakra-cakra, kita menggunakan batu kristal, dan untuk menarik energi negatif pun saya simpan di batu kristal. Dan batu kristal itu bisa disesuaikan dengan warna aura kita. Jadi jangan sampai jatuhnya istilahnya kita sudah butuh warna, udah punya warna hijau, udah cukup, kita tambah warna giok lagi gitu ya. Ini akan jadi over. Pada saat over, jatuhnya kita jadi terlalu melankolis. Soalnya saya juga ada beberapa temen nih, dia kan ingat-ingat warna hijau, dia itu pernah beli batu giok warna hijau, terus ketika dipakai, tiba-tiba batu itu pecah gitu. Jadi kayaknya over atau gimana gitu, Mam. Itu over, sudah over. Jadi dia sudah tidak butuh warna itu lagi. Hijau, sebenarnya dia udah hijau, tapi tambah hijau lagi, jadi overdosis gitu ya, malah pecah batunya, keping-keping. Iya, benar banget. Oke, jadi ini ada pengaruhnya. Mungkin kalau teman-teman yang denger nih, mungkin bisa dikoreksi ya. Kalau pakai batu, hati-hati. Nanti batunya beli-beli mahal-mahal, totalnya pecah kalau nggak sesuai. Oke, thank you. Terus dari Ibu Retno, Mbak Novi, kalau aura saya warna apa ya? Apakah saya juga punya misi? Karena 2 anak saya sepertinya indigo, kristal, rainbow. Oh, oke. Mungkin nanti Mbak Retno bisa tanya japri ke Ibu Novi sekalian ya. Mungkin bisa kasih lihat anaknya ya. Ya, Mam Novi ya. Ya, benar-benar. Oke. Terus ada lagi yang mau bertanya, silakan ditunggu. Atau ada yang mau angkat tangan, bertanya, silakan. Dari Pak Antoni, mau bertanya nih. Ibu Novi, saya mau tanya mengenai aura saya itu warna apa? Apakah Bu Novi lihat aura inner atau aura outer dari tadi? Thank you. Pak siapa tadi? Aku belum lihat ini. Antoni Yosa namanya, Antoni Yosa. Pak Yosa yang tadi? Bukan deh. Oh, beda orang. Ada 2 Yosa, namanya banyak yang sama. Silakan Bu Novi. Ya, Pak Antoni sih belum dapat orangnya, tapi aku melihatnya Bapak punya aura ini deh, Pak, aura kuning, Pak. Hah? Punya aura kuning. Aura kuning itu punya aura karisma. Saya? Iya, belum kelihatan sih orangnya mana. Saya nanti japri aja kali ya. Iya. Lihat aura. Iya, belum lihat foto. Antoni Yosa ini baru ada nih, tapi orangnya belum kelihatan. Di banyak Kayudi. Oke, nanti di japri aja Pak Yosa, silakan. Oh gitu. Lalu ya. dari Ibu Tuti, ada pertanyaan. Ada batu ungu di cincin saya pecah, apa energinya tidak cocok? Nah, mungkin tadi sudah dijelaskan ya. Jadi over itu, Bu. Overdosis. Ya. Tadi kan Ibu Tuti ini sudah dibilang, Ibu Tuti ini ungu kan? Terus pakai energi. Jadi nggak cocok berarti ya, kelebihan. Kalau tidak ungu, pink, Bu. Biasanya kalau di atasnya gitu ya, atau sama, kalau tidak over, gitu ini, itu bisa istilahnya batunya akan over ini, akan pecah gitu ya. Over energi. Terima kasih. Iya, Ibu. Ya, thank you Bu Tuti. Terus pertanyaan lagi nih, jadi banyak nih. Nyambung lagi Mbak dari Bu Dian. Jadi misalnya aura dasarnya hijau, berarti hindari kristal warna hijau. Ya. Iya. Karena sudah cukup lah warna hijau. Kecuali kalau misalnya kadang-kadang ada yang terkikis loh. Misalnya menjadi tipis. Menjadi tipis berarti dalam pergaulan kita atau kita dipaksa untuk tega gitu ya. Biasanya kalau orang hijau tuh orangnya tidak tegaan. Tapi karena kondisi atau karena pekerjaan atau karena keadaan dia dipaksa untuk tega gitu istilahnya.
Jadi Iya. otomatis itu akan berkurang hijaunya dia. Jadi Makanya kadang-kadang saya juga kadang memberikan kristal kepada orang-orang itu, misalnya dia sudah punya aura kuningnya, cari duitnya sudah ada. Tapi karena dia betul. pebisnis, kita kasih aja warna kuning lagi gitu, mungkin tiger eye, untuk biar dia usahanya lebih bagus lagi, bisa lebih kenceng lagi cari duitnya. Mungkin bisa seperti itu kali, Mam, ya, untuk Iya, menunjang. tiger eye juga kan ada aura coklat emasnya ya. Iya, Jadi lebih untuk ke penarikan dan juga untuk lebih long lasting lah buat panjang. Jadi nggak hanya sebatas narik, tapi untuk menjaga gitu kan. jadi kita pakai feeling sih, Mam, ya, sebenarnya pakai feeling, Oh mungkin ya, ya orang ini cocoknya apa tergantung feeling kita, bukan karena dia kurang di aura itu, tapi mungkin dia butuh seperti iya, itu. jatuhnya kebutuhan. Jadi bukan kita mau, Untuk tapi kebutuhan. lagi ya, betul. Betul. Oke, dari Niputu, kenapa banyak yang jika pakai Moldavit, aura mereka jadi menyengat? Mam, tau nggak Moldavit itu apa? Moldavit itu ya, yang kayak planet itu ya, yang katanya komet kan, Itu hijau. batunya warna hijau, bening, kalau Ya. di Itu lampuin dia tajam sih. Kalau aku rasa tuh lebih tajam auranya. betul, karena itu vibrasinya tinggi sekali kalau Moldavit. Iya, jatuhnya ke shield itu lebih ke perlindungan. Iya, betul. Jadi memang seperti itu, kalau orang yang ada megang batu Moldavit, kita akan merasakan aura dari batunya itu, bener. Iya, Bener. vibrasinya. Vibrasinya lebih tajam kalau Moldavit ya. Iya, betul. Thank you dari Bu Astrid. Bu Novi, kalau anak saya umur 12 tahun, kelihatannya dia bisa melihat warna aura orang, walau saya belum verifikasi. Kira-kira apakah itu semacam bakat khusus yang bisa dikembangkan atau bagaimana? Thank you. Mungkin Itu pertanyaannya dia bakat. anak ini indigo, kristal atau apa? Mungkin pertanyaannya begitu. Terus bagaimana mengarahkannya? Mungkin pertanyaannya begitu kali ya. Ya, betul, anak itu udah peka, Ibu. Udah peka, dan dia bisa merasakan, dan yang penting ini menerjemahkan. Jadi kalau dia bisa melihat aura orang, dia bisa menerjemahkan. Lebih bagus kalau diarahkan untuk lebih mendeskripsikan ya, karena aura itu kan beda-beda. Kalau dirasakan tuh, kalau ada aura yang, contoh, aura kiriman ya. Aura kiriman itu kan otomatis kan berubah warna auranya, mengubah. Jadi yang di sini bukan hanya melihat, tapi menerjemahkan aura yang kita lihat itu aura apa. Jangan sampai ini jadi kamuflase aura orang lain. Betul, Karena kadang-kadang ada yang bisa menerjemahkan ya, Mam, dia hanya bisa lihat auranya ini, tapi dia nggak ngerti kenapanya ya. Ya, ada yang karena aura itu kalau misalnya, kalau misalnya kita mendapatkan batu dari seseorang gitu kan, itu batu kan ada auranya. Dan tujuan orang itu memberikan batu itu, kita bisa lihat dari warna aura yang terlihat di batu tersebut. Pada saat kita pakai batu itu, dan aura kita kalah power sama orang yang ngasih, otomatis yang terlihat itu aura orang tersebut, bukan aura kita. Jadi yang mesti waspada juga di situ. Makanya ada orang yang begitu pakai barang tertentu, kok dia sifatnya jadi beda, kok dia jadi kayak nggak sama, kok dia, ya itu karena memang ada pengaruh dari aura orang. Jadi masuk pengaruh orang lain, intervensi orang lain itu bisa mempengaruhi aura kita juga. Oke, thank you penjelasannya dari Pak Indragun lagi nih, yang tadi anaknya cantik itu. Mohon tanya Bu, apakah makhluk setan, jin, atau dewa itu mereka punya aura, dan mungkin bisa jelaskan aura mereka seperti apa? Thank you. Oh, pasti ada sih, pasti ada. Karena aura mereka itu kan istilahnya kan aura bawaan daripada, istilahnya kalau kehidupan kita ya, itu kan tempatnya ada auranya kan. Makanya ada namanya aura lapis luar, atau halus, istilahnya itu kan semakin ke atas, berapa ke atas lagi dah. Jadi otomatis auranya itu maksudnya ascended master lah. Jadi lebih cerah. Dan tapi itu ada basicnya juga, semua dari basic. Dan kita juga ada zat dari mereka itu. Oke, thank you. Ini dari Bobby, dia hanya mau menambahkan, Moldavit itu batu meteor, sekedar info aja. Auranya memang kasar dan tajam, bentuknya juga tajam-tajam. Itu batu lebih ke alam semesta, jadi mengkoneksikan kita terhubung dengan alam semesta, dengan yang planet-planet lebih luas lagi, kalau pegang batu Moldavit seperti itu. Iya, betul Pak. Tapi kalau aku bilang lebih ke shield ya, perlindungan diri. Iya. Iya, ada lagi yang mau bertanya? Tunggu. Silakan kalau ada yang mau bertanya.
Kalau nggak ada, mungkin kita selesai sampai di sini, Mam. Gimana? Ya, kayaknya ini udah pada larinya ke Japri soalnya. Nanya langsung pada nanya. Oke deh, thank you ya buat Novita Gosal yang membawakan. Iya. Tari, boleh tanya? Ya silakan, mau bertanya, silakan Ibu. Oh, tentang batu tadi. Kalau saya basicnya kan ungu. Berarti kalau waktu itu saya senang sekali dengan batu itu karena pemberian dari family, dari Poland. Dia memang penyuka batu. Pecah, saya juga kecewa juga ketika itu pecah. Tapi memang ketika memakai batu itu, saya merasa terpengaruh energi yang tidak nyaman. Ada yang lawan. Iya, agak benturan berarti ya. Iya, ada benturan. Padahal saya suka dengan warna itu kalau ego saya. Nah, kalau mau batuan yang cocok warna apa dengan basic saya ungu? Kalau yang beraura ungu memang lebih cocoknya batunya lebih di atas warna ungunya, Bu. Jadi lebih ke warna-warna pink atau warna-warna putih. Iya, biasa saya berikan karena kalau ya harus warna di atas kita gitu loh. Betul. Aku bisa bilang begitu karena memang aura saya juga ada basic ungunya. Jadi kalau saya pakai batu yang warna lain itu jatuhnya nggak nyaman. Ya, betul. Karena nggak sesuai gitu istilahnya. Jadi untuk milih batu pun tidak sembarangan untuk milih kristal. Itu memang disesuaikan dengan minimal harus levelnya sama lah. Iya, betul-betul. Terima kasih. Iya, terima kasih. Oke, mungkin kalau tidak ada lagi pertanyaan, makasih buat Ibu Novita Gosal yang hari ini sudah membawakan sharing yang sangat luar biasa. Kita di-scan lagi untuk tentang aura color atau warna aura. Oke, semoga tema hari ini dapat bermanfaat buat kita semua dalam menambah pengetahuan kita, terutama dalam mengupgrade ya. Level kesadaran kita yang lebih tinggi lagi, dan kita nggak hanya berpuas pada tataran indigo, kristal, dan lain-lain. Ternyata tadi seperti yang Ibu Novita bilang, level-level spiritual itu sangat banyak sekali, sampai kita tidak terhingga. Kita terus belajar mencapai kesadaran-kesadaran ketuhanan yang lebih tinggi lagi, betul ya, Mam ya? Betul. Jadi jangan hanya sampai di bakat-bakat seperti melihat hantu-hantu atau melihat aura atau melihat sesuatu yang tak kasat mata. Kita jangan berhenti di sana saja, tapi kita terus menggali diri kita, menggali rasa kita, batin kita, supaya sifat ketuhanan dalam diri kita bertumbuh dan kita semakin menyatu dengan sifat ketuhanan itu. Makanya di situ aura kita akan semakin tinggi dan semakin indah. Betul, Mam? Ya, semakin meningkat. Iya, betul. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah berpartisipasi. Semoga sharing ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, bye-bye semuanya. Selamat malam, selamat berbuka. Terima kasih ya, Sa. Terima kasih.